Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suparti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Ciomas 5, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Asep Saepullah, dan pengajar praktik saya Ibu Tuti Alawiyah. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Berikut ini merupakan dokumentasi diseminasi budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma. Segala puji bagi Allah sang pemilik alam, segala puji bagi junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Ciomas 5. Yang saya hormati guru beserta staf SDN Ciomas 5. Izinkan saya selaku MC membaca susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan. Keempat, doa. Kelima, kegiatan inti. Keenam, sesi tanya jawab. Ketujuh, penutup. Menginjak acara yang pertama, pembukaan. Mari sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menginjak ke acara selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Jiwanya bangun harganya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Acara selanjutnya, sambutan. Sambutan yang pertama dari Ibu Kepala Sekolah yang akan diwakilkan oleh Ibu Neneng Mariani SPD SI. Kepadanya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan guru yang kami hormati, serta calon guru penggerak angkatan ke-7 di Suparti SPD SD yang kami hormati. Dan kita limpahkan salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan sahabat yang dirahmatinya, ibu-ibu, rekan-rekan guru dan bapak-bapak yang kami hormati. Di sini akan menyampaikan langsung aja ya Bu ya, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Ya, tujuannya dengan adanya budaya positif mungkin untuk membina, mendidik anak menjadikan akhlak ya, menjadi akhlak yang baik tentunya. Apa yang ditanamkan yaitu kejujuran, kedisiplinan. Mari kita bersama-sama bina akhlak anak sejak dini agar dia terbiasa menjalankan budaya positif. Sekian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Neneng Mariani yang telah memberikan sambutannya. Semoga kita dapat mempelajari apa yang telah disambutkan. Acara selanjutnya doa yang akan dibacakan oleh Bapak Fadli At-Tahari SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Yang mudah-mudahan pada rangkaian kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan apa yang dituju mudah-mudahan tercapai. Oleh karena itu, marilah kita berdoa dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya jazal Ramadhan sallallahu alaihi wa akhirin wa alaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika karim wa jami sultanik. Allahumma inna wa ni'matika wa rahmatika wa rizqika wa fadlika wa rizqika wa rizqika wa nafi'ah bihaqi suratul Fatihah wa bisafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan inda wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hamla bi syafratil maut wa nazatan min an-nar wa fil rizq. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Fadli At-Tahari yang telah membacakan doa.
Dan acara selanjutnya, kegiatan inti yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Suparti SPD dengan tema Diseminasi Budaya Positif di Sekolah sesuai dengan materi modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Ciomas 5 dan yang mewakilinya, dan rekan-rekan guru SDN Ciomas 5 yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Langsung saja ya Bapak Ibu, kegiatan hari ini akan saya mulai. Sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga waktu yang Ibu luangkan menjadi amal kebaikan untuk Bapak Ibu semua. Adapun tujuan diseminasi yang akan saya sampaikan ini yang pertama yaitu sebagai bentuk aksi nyata saya dalam mengikuti program guru penggerak angkatan ke-7, yaitu saya sudah melaksanakan satu modul pada program kegiatan saya. Salah satunya modul 1.4 ini adalah tentang budaya positif. Dan ini harus disosialisasikan atau dibagikan kepada rekan-rekan di sekolah ataupun dalam komunitas praktisi yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Yang kedua, tujuannya mungkin untuk berbagi ya Bu. Mohon maaf sebelumnya bukan saya merasa hebat atau merasa saya ini sudah paling benar atau sudah paling bisa. Tentu saja Bapak Ibu di sini mungkin lebih berpengalaman dari saya, jadi kita sifatnya saling berbagi. Dan yang ketiga yaitu berkolaborasi menciptakan budaya positif di sekolah. Tanpa adanya kerjasama atau kolaborasi, tentunya untuk menciptakan budaya positif ini akan sulit. Tetapi kalau kita bersama-sama, satu sama lain, saling mengingatkan, saling berusaha untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kita impikan, tentunya budaya positif yang kita harapkan bisa berjalan dengan lancar. Tema yang akan saya sampaikan yaitu menumbuhkan budaya positif siswa dengan keyakinan kelas. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta SDN Ciomas 5. Sebelum kita ke materi budaya positif, saya akan menampilkan, mohon maaf ini karena gangguan alam ya, sehingga tidak bisa ditampilkan di InFokus. Jadi Bapak Ibu, ini di laptop kelihatan nggak ya? Atau saya share ke grup kalau misalnya di laptop kurang jelas. Baiklah, saya sampaikan dulu tujuan pendidikan. Di sini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di sini Bapak Ibu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun. Mungkin di sini Bapak Ibu maksud menuntun di sini ada yang tahu? Menuntun itu apa?
menggiring, mengajak. Nah, betul. Jadi kita ini jangan memaksakan anak didik kita sesuai dengan keinginan kita. Karena anak didik kita itu pada dasarnya sudah memiliki kodrat yang ia bawa di dalam dirinya. Jadi tugas kita hanya menuntun, mengarahkan ke arah yang lebih baik agar mereka tidak salah arah. Seperti itu ya, Bu. Selanjutnya di sini ya, budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi jangan anak itu melakukan disiplin di sekolah itu karena paksaan, karena adanya peraturan yang mengikat sehingga mereka ketakutan. Tapi kita menumbuhkan kepada dirinya bahwa peraturan itu dilaksanakan atas kesadarannya, bukan karena mereka takut. Oh, ini ada peraturan seperti ini, takut. Jadi ada rasa ketidaknyamanan jika anak-anak merasa takut. Tapi kita tanamkan kepada diri mereka bahwa mereka itu menyadari, oh iya, saya melakukan ini karena saya sadar harusnya seperti ini, baiknya seperti ini. Bukan karena paksaan dari gurunya. Selanjutnya, di sini ada 7 konsep utama modul budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas satu persatu ya. Selanjutnya, untuk poin yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada kata diferensiasi. Kita biasanya mengajar itu secara klasikal ya. Kita menyamaratakan kemampuan anak-anak. Tapi melalui pembelajaran paradigma baru ini, kita harus memahami kemampuan di setiap siswa. Karena setiap siswa itu karakter dan kemampuannya berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan mereka untuk menguasai apa yang kita sampaikan. Karena kecerdasannya pun dan kemampuannya beda-beda. Misalnya ada anak yang dalam segi akademisnya dia pintar. Tetapi dari bidang yang lain dia kurang. Ataupun sebaliknya. Kita kebiasaan di kelas memberikan tugas, misalnya tugas matematika. Dengan soal yang sama diberikan kepada seluruh siswa. Soal tersebut dibagikan sama soalnya. Sementara kemampuan mereka tidak sama. Ada yang lemah. Seharusnya untuk siswa yang lemah kita bedakan. Jadi kita untuk pembelajaran paradigma baru ini kita jangan menyamakan kemampuan anak. Tapi kita harus memahami kebutuhan dan kemampuannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Agar apa? Agar terbentuk profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Coba kita nyanyi sama-sama ya. Ayo. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif
dan bernalar kritis. Nah, itu ada 6 ya. Satu kali lagi ya. Sambil berdiri deh, boleh sambil berdiri. Ayo, ayo, ayo. Gimana Bu tangannya? Ayo. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, yang selanjutnya yaitu apa makna disiplin positif. Ada yang tahu kata disiplin itu apa? Mentaati peraturan. Ya, taat pada peraturan. Nah, di sini ada permainan. Nanti kita akan mengetahui makna disiplin positif itu apa. Di sini ada permainan, bukan permainan apa ya? Ilustrasi ya. Ada ilustrasi tentang cobalah buka. Kelihatan nggak Bu tulisannya? Nah, misalnya Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga nih. Di tangan ini ada yang sangat berharga ya. Bisa mainan kesayangan atau bisa sesuatu apapun yang sangat berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda yang Anda genggam ini. Aduh. Nah, kemudian tugas B adalah mencoba dengan segala cara, memaksa, mengiming-imingi, atau apapun dengan segala cara membuka genggaman yang Anda pertahankan tadi. Apa yang akan Anda lakukan dengan genggaman tangan Anda? Akan tetap menggenggam atau akan membuka? Nah, Bu Neng, kenapa Bu Neng ingin membuka? Karena dipaksa. Karena dipaksa, Bu Neng, karena dipaksa. Oh, gitu. Baik, ada yang lain? Siapa? Pak Wahyu, bagaimana Pak Wahyu? Pendirian Pak Wahyu nih, ketika Pak Wahyu memiliki suatu benda yang Pak Wahyu pertahankan, ketika Pak Wahyu ingin mempertahankannya, tapi ada yang lain ingin membuka. Apa Pak Wahyu akan tetap mempertahankan atau akan membuka? Mempertahankan. Ada yang mempertahankan, ada yang membuka. Itulah sama halnya ini kaitannya dengan kontrol guru. Kontrol diri lah ya, kontrol diri anak-anak ataupun guru. Ketika tangan itu digenggam, berarti dan mempertahankannya, berarti kita mengontrol nih tangan kita supaya dengan hal apapun di luar sana, baik itu bujukan, rayuan, ancaman ataupun apapun, itu tidak akan bisa membuka kepala Anda. Tapi di sisi lain ada yang membuka. Membuka berarti dengan paksaan apa yang kita pertahankan ternyata kita buka. Berarti kita bisa mengendalikan diri sehingga tidak terkontrol, akhirnya dibuka dengan paksaan. Sama dengan disiplin positif. Jadi kita ingin menanamkan kepada anak itu melakukan disiplin itu karena dia menyadari itu perbuatan baik yang harus dilakukan. Sementara kalau dengan peraturan, hukuman dan segala macam, dia terpaksa melakukan hal itu, dia terpaksa. Sama seperti dengan ilustrasi yang ini. Dan menurut Dr. William Glasser ada 4 ilusi mengenai kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengkontrol murid. Biasanya kan kita yang mengendalikan murid harus sama dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat.
Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita kadang-kadang membuat anak-anak merasa bersalah gitu, anak-anak udah terpuruk, kita merasa puas bahwa itu tuh sudah membuat anak sadar, padahal itu kurang tepat. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Memang pada kenyataannya memang seperti itu ya, kita memaksakan kepada anak-anak agar anak-anak menuruti apa yang kita inginkan. Poin yang kedua yaitu tadi udah sekilas tentang disiplin positif, ini pembahasannya yaitu disiplin positif. Menurut budaya kita, disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita kecenderungan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Anak harus begini, padahal anak tidak mau, sehingga mereka merasa tidak nyaman. Yang kedua yaitu sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini yaitu motivasi yang ada dalam dirinya, bukan dari luar. Nah, kata disiplin positif ini adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, jadi kita terapkan disiplin di sekolah kita ini dengan menanamkan kepada anak kesadaran bahwa mereka harus melakukan hal-hal baik atau disiplin bukan dengan cara memaksa. Karena kalau dengan cara memaksa itu hanya berlaku jangka pendek. Sementara kalau kita menanamkan kesadaran kepada mereka, itu akan membentuk karakter mereka untuk kehidupan mereka. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Bertahan hidup. Kebutuhan kita bertahan hidup apa aja sih Bu? Kita bisa bertahan hidup itu apa aja? Makan, sandang, pangan, papan, ya. Itu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan kasih sayang. Kita ingin nggak disayangi? Nah, ya, kadang-kadang anak-anak juga banyak yang cari perhatian kita dengan tingkahnya atau dengan karakternya yang unik, dengan harapan mereka ingin disayangi oleh kita. Kadang-kadang kita ada anak yang ingin salim aja karena kita sedang makan atau berapa, udah langsung aja. Kadang-kadang kita sering kayak gitu ya. Ternyata ya itu sangat tidak baik ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita tidak melakukan hal itu lagi. Penguasaan. Jadi anak-anak itu kadang-kadang merasa ingin berkuasa di kelasnya, ingin merasa paling hebat. Ya, kadang-kadang kita menemukan anak seperti itu. Ada juga kebebasan. Ada anak yang aku mah udah bosen nih, belajar ini terus, pengennya yang lain dong. Nah, kita tuh harus paham kebutuhan anak. Oh, anak ini sudah jenuh. Itu bagaimana supaya anak itu tertarik lagi dengan materi yang kita sampaikan. Mungkin kita bisa membuat media pembelajaran yang menarik atau metode belajar dengan yang lebih kreatif, bisa menampilkan dengan infokus atau dengan kegiatan praktek di luar kelas. Kesenangan, anak-anak biasanya menginginkan permainan di dalam pembelajaran. Jadi jangan kita monoton ceramah terus. Sementara kebutuhan anak itu kan mereka ingin mendapatkan kesenangan. Jadi di dalam pembelajaran kita bisa menambahkan kegiatan bermain atau sebelum pembelajaran kita bisa memulai dengan ice breaking yang menarik untuk memfokuskan konsentrasi mereka ketika mendapatkan pelajaran dari kita. Selanjutnya, kita simak video, mudah-mudahan kedengarannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua,
kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan,
dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Baiklah Bapak Ibu, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk semakin memahaminya, ada 3 kasus. Silakan dipilih mana yang termasuk kebutuhan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, atau penguasaan. Di situ kasus ke-1, Bimo, seorang anak PKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo sebagai berikut. Ya, yang pertama, aku senang. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, itu kebutuhan apa? Ya, kebutuhan kesenangan. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa nih? Apa Pak Iwan? Penguasaan. Jadi dia merasa menguasai.
Yang keempat yaitu aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan, alhamdulillah ya Bu ya, yang saya sampaikan bisa dipahami. Yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia dilatar belakangi oleh yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang tadi di awal udah saya jelaskan ya, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga yaitu murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang selanjutnya yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Yang terakhir yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik yang tadi saya jelaskan ya. Jadi harapan kita menerapkan disiplin positif di sekolah itu agar anak-anak tuh melaksanakan disiplin itu dari dasar dirinya, dari kesadaran dirinya, dari faktor intrinsiknya, bukan dari faktor atau motivasi ekstrinsik dari luar. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada hukuman dan penghargaan. Ini konsep disiplin dikategorikan konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada hukuman. Hukuman itu biasanya menyakitkan, membuat anak merasa malu, ya. Kalau kita memberikan hukuman kepada anak, atau membuat trauma di dalam diri anak dan merasa tidak nyaman. Terus murid menjadi takut. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan dengan berbohong. Karena takut dimarahi, dia lebih memilih berbohong daripada jujur. Ini yang harus dihindari ya Bu ya. Yang selanjutnya itu murid menjadi tidak percaya diri. Kemudian penghargaan. Penghargaan di sini yang pertama yaitu tidak efektif. Yang kedua merusak sifat hubungan, sifat iri. Yang ketiga mematikan kreativitas. Yang keempat menghukum dengan syarat ranking. Yang kelima merampas hak harga diri, menghargai diri. Kita sekarang sudah tidak mencantumkan ranking lagi ya di rapot, karena itu sangat memihak ke anak yang berprestasi, sementara anak yang kurang berprestasi mereka akan semakin rendah diri, semakin tidak percaya diri. Jadi ada kesenjangan. Jadi ada baiknya kita tidak usah menyebutkan bahwa anak-anak itu ranking 1 sampai sekian gitu. Tapi kita katakan kepada anak-anak bahwa semuanya adalah anak-anak yang hebat. Dengan cara seperti itu anak-anak akan lebih bersemangat. Kemudian merampas hak harga diri anak. Selanjutnya itu konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada konsekuensi. Yang pertama yaitu penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan, simulasi respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau kita menanamkan konsekuensi kepada anak. Dan yang ini yang terakhir yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses dengan cara restitusi. Yang pertama yaitu murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol yang tadi saya sampaikan, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama, pengertian restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Memperbaiki hubungan, merupakan tawaran, bukan paksaan. Jadi kita berdiskusi dengan anak, nanti akan ada videonya untuk lebih jelasnya.
Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Bisa kita lihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Yang sering kita lakukan di antara ketiga ini yang mana Bapak Ibu? Hukuman ya. Yang sering kita tanamkan kepada anak-anak untuk melaksanakan disiplin positif itu adalah hukuman. Hukuman itu guru menghukum siswa tersebut dengan lari keliling lapangan sebanyak 5-10 keliling. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, anak-anak ada yang nggak buat PR nih. Hukumannya, konsekuensinya adalah ketika mereka tidak mengerjakan PR, anak-anak suruh mengerjakan di luar kadang-kadang ya. Dan itu kurang tepat ya Bu ya. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang terakhir nih, yang sebaiknya dilakukan itu restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa memecahkan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dengan orang lain. Ini yang sebaiknya dilakukan yaitu restitusi. Selanjutnya itu poin kelima, yaitu ada 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan sebagai guru. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini kita sebagai guru kepada anak-anak itu yang mana? Penghukum, berbuat merasa bersalah. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama, misalnya penghukum. Patuhi aturan sekolah, yang tidak memakai atribut lengkap berdiri di depan. Kemudian pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus bilang, Bu Guru kecewa sama kamu. Selanjutnya yaitu posisi sebagai teman. Ayolah tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah, lain kali jangan ya. Itu memposisikan sebagai teman. Kadang-kadang kita seperti itu juga ya. Lalu pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Yang harus kita lakukan ini antara pemantau dan manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana cara memperbaikinya? Jadi kita membuat anak menyadari apa kesalahannya dan bagaimana cara mereka memperbaiki kesalahan tersebut. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak?
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, semoga yang 5 posisi kontrol tadi bisa kita terapkan yang terbaik untuk anak-anak. Yang biasanya kita memposisikan diri sebagai penghukum, mungkin untuk tidak dilakukan lagi. Tapi kita terapkan bagaimana kita sebagai pemantau atau kita sebagai manajer dengan berdiskusi kepada anak, kenapa anak melakukan kesalahan tersebut, apa yang melatar belakangi mereka sehingga mereka membuat kesalahan tersebut. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas?
Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor? Kenapa? Kenapa kita harus pakai helm? Ya, takut ada kecelakaan, tapi kita udah merasa aman gitu ya. Mengapa kita melindungi diri? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Supaya sehat gitu ya. Itu peraturan-peraturan. Tapi di sini kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Peraturan lebih konotasinya lebih ke mengatur gitu. Sedangkan keyakinan kelas itu dari dalam dirinya, kita meyakini sesuatu untuk kita kerjakan gitu. Cara membuat kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama berdiskusi tentang peraturan. Kemudian yang kedua merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Yang ketiga menempelkan keyakinan kelas. Ini contoh kegiatannya. Dijelaskan dulu kepada anak-anak kita di semester 2 ini akan seperti apa. Kemudian kelas ini supaya kita belajarnya nyaman, kondusif, dan menyenangkan, apa yang ingin kalian terapkan di kelas kita misalnya gitu. Nah, anak-anak boleh menulis datang tepat waktu Bu, ya datang tepat waktu. Terus ada juga yang menulis mengerjakan PR di rumah kadang. Kemudian berisik di kelas. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas ini, untuk mengingatkan anak agar tidak berisik, cukup dengan ingat keyakinan kelas yang sudah dibuat apa. Kemudian anak-anak yang sudah memiliki keyakinan kelas di dalam dirinya, dia akan secara sadar diam sendiri gitu. Walaupun masih ada beberapa anak yang masih tetap melanggar gitu. Selanjutnya yaitu bagaimana membentuk keyakinan kelas. Lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk opini sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua pernah melakukan kesalahan, contohnya itu. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku siswa pasti melakukan hal tersebut itu pasti ada alasannya. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ini contohnya, contoh segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu.
Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini contoh yang saya lakukan di kelas saya. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kenapa agak terlambat? Nah, saya bangun kesiangan. Udah masuk. Agam, tahukah kamu kenapa ibu panggil kamu ke sini? Iya Bu, karena saya datang terlambat. Menurut Agam, datang terlambat suatu kesalahan atau bukan? Iya Bu, datang terlambat adalah kesalahan. Biasanya Agam tidak pernah terlambat. Agam anak pintar dan rajin. Iya Bu. Ibu yakin temanmu yang lain juga pernah datang terlambat. Iya Bu. Agam datang terlambat, pasti Agam punya alasan. Mengapa Agam datang terlambat? Karena semalam saya kasihkan nonton TV sampai larut malam. Memang betul nonton TV itu asik, tapi jangan sampai nonton sampai larut malam, karena akan merugikan diri Agam sendiri. Iya Bu. Apa Agam masih ingat keyakinan kelas yang sudah pernah kita sepakati bersama? Iya Bu, ingat. Coba sebutkan apa saja. Datang tepat waktu, dicek kelas, berbaris, berdoa, dan sebelum dan sesudah. Tidak berkelahi dan saling menghormati teman dan guru. Nah, itu masih ingat. Iya Bu. Apakah keyakinan kelas itu harus kita laksanakan? Iya Bu, keyakinan itu harus dilaksanakan. Apa yang akan Agam lakukan agar keyakinan kelas dapat dilaksanakan dengan baik? Saya tidak akan menonton TV sampai larut malam lagi, sehingga saya tidak datang terlambat. Nah, Agam janji ya tidak akan datang terlambat lagi. Iya Bu, saya janji. Maafkan saya ya Bu. Ya, jangan ulangi ya. Itu yang tadi kegiatan contoh penerapan segitiga restitusi.
Jadi dari sekarang kita tanamkan di dalam diri kita bahwa memposisikan kita sebagai pendidik, sebagai guru, jangan lagi dengan cara menghukum atau membuat merasa bersalah, tapi kita memposisikan diri kita sebagai manajer agar membuat anak-anak menyadari mereka melakukan kesalahan dan harus memperbaikinya itu dengan cara yang seperti apa. Sekian presentasi diseminasi budaya positif dari saya. Yang terakhir yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru bisa merefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Sekian dari saya, salam merdeka belajar, terima kasih. Jadi selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Guru Sri Suparti yang telah memaparkan materi diseminasi budaya di sekolah. Selanjutnya sesi diskusi atau tanya jawab. Kiranya Bapak Ibu bisa mempertanyakan apa yang kurang jelas atau apa yang masih kebingungannya. Enggak? Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan budaya positif ya. Ini hanya saran dari Kita tidak harus bertanya ya, tapi ini sharing ya. Bagaimana kalau di sekolah kita itu kita buat apa ya, karakteristik apa yang mau diterapkan di sini. Misalnya kita semua anak itu dikirim ke tanggung jawab semua bareng-bareng gitu. Jadi kita tentukan misalnya 4 karakteristik yang akan diterapkan di sekolah. Misalnya karakteristik apa aja, mari kita renungkan sama-sama. Ya, itu mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani. Betul sekali apa yang disampaikan Bu Nani. Kita sama-sama mewujudkan sekolah kita ini menjadi sekolah impian guru-gurunya dan sekolah impian murid-murid dan lingkungan masyarakat yang ada di sini. Yang tadi Bu Nani sarankan, kita tentukan karakteristik apa yang ingin kita kembangkan di sekolah kita untuk menciptakan ini, mungkin ya hubungannya dengan ini. Kemarin saya memiliki ide untuk mengurangi sampah di sekolah. Minta anak-anak membawa alat makan dan minum sendiri. Alhamdulillah kelihatan sekali ya Pak manfaatnya, dan terlihat sekali sekolah kita tidak terlalu kotor gitu ya. Nah itu mungkin satu yang sudah kita terapkan. Mungkin ada ide atau saran dari teman-teman yang lain, rekan-rekan di sini. Apa? Keluarga saya barangkali keindahan alam itu akan menjadi daya tarik dan nilai tersendiri bagi anak dan sekolah. Seperti yang dulu pernah kita mendapatkan pengajaran dari Pasif Foto bahwa tanaman merupakan bagian dari kita dan dibuat anak-anak. Jadi memberikan rasa tanggung jawab kepada anak, kita membuat taman atau menghijaukan bagi sekolah lebih banyak lagi, baik di lingkungan depan sekolah maupun di belakang. Saya kira kalau melibatkan anak itu nilainya akan lebih daripada kita yang berdua, lebih baik anak saja yang melakukannya. Mereka akan memilih sendiri pohon apa yang mereka sukai, apakah buah atau bunga atau bagaimana mereka menata, lalu kita membantu atau menentunya atau memberikan mereka. Berarti penghijauan ya Pak Iwan ya. Ya berarti yang pertama itu kebersihan ya, yang kedua penghijauan. Mungkin ada lagi pandang Bu Nani ya. Salah satu pembiasaan diri ini yang telah orang tua kita dulu ya, guru-guru kita ajarkan itu disiplin mau masuk kelas. Senyum sapa salam ya. Senyum sapa salam ya. Oh ya, ya kita budayakan ya, kita sambut anak-anak kita di depan gitu ya.
senyum dengan senyum, sapa, salam. Mungkin anak-anak juga lebih bersemangat ya. Biasanya anak-anak tuh seneng kalau misalnya gurunya tuh baik, ramah, jadi lebih bersemangat. Selanjutnya ada lagi, sudah 3 poin. Ada lagi, Bu Ika, mungkin Bu Ika ada program apa, Bu Ika? Sebetulnya kita perlu aksi nyata. Iya. Aksi nyata yang kita lakukan jadi motivasi buat kita, buat sekolah kita. Ya itu tadi mengembangkan salah satu karakter mungkin yang akan kita kembangkan. Iya. Artinya kan dimulai dari diri kita sendiri, Iya. membuat kesepakatan dengan pemangku jabatan mungkin dengan pimpinan kita Iya. yang harus kuncinya kan di situ. Ya. Tentunya kan harus didukung oleh sarana dan prasarana, jadi kita tidak bisa keluarin modal begitu saja dari diri sendiri. Dan ada program sekolah yang akan dikedepankan. Prioritas mana yang prioritas penghijauan? Ya. Ya. Jadi Tentunya ini mulai dari sekarang ke depan. ya. Tentunya kita bisa laksanakan mulai saat ini ya Bu ya. Mudah-mudahan besok tuh sudah kita laksanakan lah ya. Tentunya dengan kerjasama antara satu dan yang lainnya. Benar kata Pak Endang, butuh kerjasama dengan pimpinan. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semua. Bukan bermaksud untuk menggurui atau merasa lebih baik, tapi kita sama-sama belajar. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diseminasi modul 1.4 Budaya Positif Program Pendidikan Guru Penggerak. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa bangga kepada Ibu Sri Suparti SPD yang telah menjadi guru penggerak, bergerak dan menggerakkan dalam program diseminasi aksi nyata yang diselenggarakan di SD Ciomas 5 yang dihadiri oleh rekan-rekan guru SD Ciomas 5 tentang budaya positif yang harus ditanamkan sejak dini pada diri anak. Jika kebiasaan positif sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri anak. Dan semoga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan bertakwa, berbudi luhur, serta berakhlak mulia. Terima kasih kepada Bu Sri Suparti SPD. Semoga Bu Sri Suparti dapat bergerak dalam membadakan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.